Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswi dari Fakultas Hukum Angkatan 2021. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Hukum Acara Perdata 1 dengan tema Upaya Hukum dan Eksekusinya. Saya akan menjelaskan tentang apa sih upaya hukum itu. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Contohnya tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan, kehilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kemudian upaya hukum biasa merupakan upaya yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup 3 pembahasan, yaitu pertama, perlawanan atau verzet, 2 banding, 3 kasasi. Pada dasarnya menangguhkan eksekusi dengan pengecualian, yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dalam pasal 180 ayat 1 HR, jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus. 2. Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup 2 pembahasan, yaitu peninjauan kembali request sivil dan perlawanan pihak ketiga dender verzet terhadap sita eksekutorial. Kemudian upaya hukum biasa, perlawanan atau perlawanan verzet, supaya upaya hukum tersebut putusan di luar hadirnya tergugat, putusan verstek. Dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam pasal 129 HR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo tenggat waktu 14 hari termasuk waktu libur setelah putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat verzet adalah dalam pasal 129 ayat 1 HR. 1. Keluarnya putusan verstek. 2. Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. 3. Verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Kemudian upaya hukum biasa, banding. Banding sendiri adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Permohon bandingan harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Urutan banding menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 1947 mencabut ketentuan Pasal 188 sampai 194 HR. HR yaitu 1. Ada pernyataan ingin banding. 2. Panitera membuat akte banding. 3. Dicatat dalam registrasi induk perkara. 4. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. 5. Perbandingan dapat membuat memori banding. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Kemudian upaya hukum biasa atau kasasi. Menurut Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto UU Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto UU Nomor 5 Tahun 2004 adalah pertama, tidak berwenang baik kewenangan absolut maupun relatif untuk melampaui batas wewenang. 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Kemudian, upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto UU Nomor 5 2004 tersebut adalah novum atau bukti yang diketahui setelah perkara diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Kemudian apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya dan apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Tenggat waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap pasal 69 Undang-Undang 14 tahun 1985, Mahkamah Agung memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Upaya hukum luar biasa yaitu de novo terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378-384 RV dan pasal 195 dan pasal 195 ayat 6 HR dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, pihak penggugat dan tergugat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa. De novo diajukan ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama. Tadi kita telah belajar tentang apa itu upaya hukum dan apa saja jenisnya. Kali ini kita akan membahas tentang eksekusi dari upaya hukum itu sendiri. Eksekusi sendiri merupakan sebuah proses di mana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum itu dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Eksekusi ini sendiri bersifat memaksa, dan jika diperlukan, maka kekuatan umum akan ikut dilibatkan dalam eksekusi upaya hukum ini. Dalam melaksanakan eksekusi, ada beberapa tahap yang harus dilewati. Tahap yang pertama yaitu melakukan sebuah permohonan eksekusi. Ketika permohonan eksekusi sudah diterima oleh pihak pengadilan negeri, maka kita memasuki tahap kedua, yaitu melakukan sebuah telaah terhadap permohonan eksekusi tersebut. Hasil telaah tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah resume. Setelah resume dibuat dan jika dirasa hasil dari telaah tersebut dapat dilaksanakan, maka kita memasuki tahap ketiga, yaitu menghitung biaya panjar dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Ketika biaya sudah ditetapkan, maka pemohon eksekusi dapat melakukan pembayaran. Nah, ketika pemohon eksekusi telah melakukan pembayaran, kita akan memasuki tahap keempat. Di tahap keempat ini, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi atau unmanning. Namun, hal itu dilakukan setelah ada permintaan eksekusi dari pemohon eksekusi. Hal itu sesuai dengan pasal 196 HIR atau pasal 207 RBG yang berisi penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada panitera atau jurusita pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi. Setelah tahap keempat, kita akan memasuki tahap kelima. Di tahap kelima ini, termohon eksekusi akan diminta untuk hadir secara sah dan patut. Namun, jika dia tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan untuk dijalankannya eksekusi tanpa adanya sidang insidentil. Namun hal tersebut akan dilakukan jika Ketua Pengadilan menganggap tidak perlu untuk dipanggil sekali lagi. Setelah itu kita memasuki tahap ke-6. Setelah itu kita memasuki tahap ke-6. Di tahap ke-6, peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dibantu oleh panitera, dengan dihadiri pihak termohon eksekusi, serta apabila dipandang perlu, dapat menghadirkan pemohon eksekusi. Setelah tahap ke-6, kita akan memasuki tahap ke-7. Di tahap ke-7, Setelah tahap ke-6, kita akan memasuki tahap ke-7. Di tahap ke-7, peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam berita acara yang kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan panitera. Nah, dalam peringatan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 hari terhitung sejak diberikan peringatan. Nah, ini adalah tahap ke-8 dari dilaksanakannya sebuah eksekusi upaya hukum.
Namun, jika tenggang waktu sudah terlampaui dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindaklanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang. Kemudian kita akan masuk ke tahap ke-10. Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan, maka tidak perlu diperintahkan lagi sebuah sita eksekusi. Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Dalam hal eksekusi pengosongan, tidak selalu diletakkan sebuah sita eksekusi. Dapat dilakukan langsung tanpa penyitaan. Nah, kemudian dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan, maka hari dan tanggal pelaksanaan pengosongan itu ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilakukan setelah rapat koordinasi dengan aparat keamanan. Apabila termohon eksekusinya merupakan unsur TNI, baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan, maka harus dilibatkan sebuah pengamanan dari polisi militer. Sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu itu dilakukan sebuah peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dingosongkan. Hal tersebut guna untuk memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, jurusita atau jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertahanan Nasional. Dan dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan akan dilakukan melalui sebuah surat pemberitahuan. Dan dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan akan dilakukan. Nah, dalam memberitahukan sebuah pemberitahuan eksekusi pengosongan akan diberikan sebuah surat pemberitahuan kepada pihak termohon eksekusi. Dan hal tersebut harus memperhatikan jangka waktu yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai tanggal pelaksanaan pengosongan. Kemudian, pengosongan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan cara yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya dengan memerintahkan pemohon eksekusi untuk menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan dan atas biaya pemohon. Nah, di tahap terakhir, setelah pengosongan itu selesai dilaksanakan, maka tanah atau bangunan yang dikosongkan pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan pada berita acara penyerahan. Dan hal tersebut dilakukan dengan dihadiri oleh para aparat. Itu tadi adalah tahap-tahap dalam pelaksanaan eksekusi. Kemudian kita akan membahas tentang syarat permohonan teguran atau unmanning atau eksekusi terhadap putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Di dalam hal ini, permohonan teguran itu diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon eksekusi atau kuasa hukumnya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum. Isi dari surat permohonan eksekusi ini sendiri ada tentang uraian singkat duduk perkara, objek perkara, amar putusan pengadilan tingkat pertama hingga akhir, dan tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak pemohon. Nah, surat permohonan ini dilampiri dengan fotokopi salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan fotokopi surat kuasa khusus, dan jika permohonan diajukan oleh kuasa, maka relas pemberitahuan putusan kepada pihak pemohon, surat pernyataan dari pemohon bahwa objek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain, misalnya perkara TUN, ataupun surat-surat lain yang dipandang perlu. Yang terakhir, kita akan membahas tentang syarat permohonan teguran atau eksekusi terhadap akta perdamaian. Di tahap pertama, ada permohonan eksekusi yang ditandatangani oleh prinsipal permohonan atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus. Dan surat permohonan eksekusi itu berisi identitas pemohon dan termohon, serta ada uraian singkat akte perdamaian, alasan permohonan, serta objek perdamaian. Di tahap terakhir, surat permohonan ini harus dilampiri dengan fotokopi akta perdamaian sesuai dengan aslinya dan surat-surat lain yang dipandang perlu. Simak videonya sampai habis dan simpan di otak kalian ya. Sampai jumpa!